Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Saya akan kembali ke Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, anak dari Pak Mulyadi yang bernama Rudiansyah ini kan sempat viral kemudian dengan kostum Superman saat membantu memadamkan karhutla. Ini kenapa sampai kemudian anak Pak Mulyadi sendiri ikut tergerak turun memadamkan karhutla, Pak Mulyadi? Oh, itu dia kan ikut pemadam itu dari 2023 dia sudah ikut itu. Nah, jadi dia kemungkinan sudah kebiasaan pulang sekolah ikut terus pemadam ya sampai sekarang lah. Nah, sebenarnya baju kostumnya itu bukan baju kostum apa untuk dia lomba lari itu sebenarnya. Jadi dipakai lomba lari itu kan lama disimpan gak dipakai lagi. Pas waktu kami pemadaman itu kira-kira pas kami siang malam terus madam kehabisan baju. Nah, pas ada baju itu dia langsung pakai. Ya sampai sekarang menjadi viral itu. Ya. Pak Mulyadi, awalnya apakah anak Pak Mulyadi ini diajak atau justru mungkin Rudiansyah ini ingin kemudian ikut sendiri memadamkan api? Apanya, Bu? Awalnya anak Pak Mulyadi ini memadamkan api adalah kemudian diajak oleh Pak Mulyadi sendiri atau seperti apa, Pak? Apanya enggak aku kedengaran? Halo? Pak Mulyadi? Ya. Untuk anak Pak Mulyadi sendiri ikut memadamkan api, apakah karena diajak langsung oleh Pak Mulyadi atau memang keinginan dari sang anak sendiri? Itu keinginan dia, Bu. Kan dia itu kebiasaannya itu habis pulang sekolah, ya dia kan datangin kita lah kayak gitu tuh. Nah, waktu libur dia ikut. Sebenarnya itu ya tidak ada saya yang maksa, tidak ada keinginan dia sendiri. Baik. Tapi ketika kemudian turun ke lapangan pasti selalu didampingi oleh Pak Mulyadi atau bagaimana? Ya kalau turun ke lapangan ya didamping saya terus. Sebabnya saya kan ketua MPA. Apakah sempat kemudian merasa khawatir sebagai ayah melihat anaknya kemudian ikut membantu karena kan kemudian harus berjibaku dengan pekatnya asap dari kebakaran? Ya kalau awal-awal dulu sebenarnya takut-takut juga lah. Sebabnya kan apalagi kita main tanah gambut, takutnya bara itu kan di tanah gambut kan baranya itu tebal. Takut itu setelah aku liatin terus ya ikut terus ya jadi saya percayalah sudah kayak gitu. Paham dia memahami juga. Nah, istilahnya dalam di mesin maupun di nozzle dia sudah paham. Baik, selanjutnya saya akan kembali ke Prof. Bambang. Prof. Bambang mengenai rilis yang dilakukan oleh BMKG, di mana ada daftar wilayah yang akan memasuki puncak kemarau pada September 2026, artinya Agustus ini belum mencapai puncaknya. Durasi musim kemarau tahun ini juga diprediksi berlangsung jauh lebih panjang dan lebih kering dari kondisi normal. Artinya apa kaitannya dengan karhutla? Ya, artinya tantangan yang harus dihadapi oleh semua pihak itu makin panjang. Ya, kebakarannya akan makin meningkat, begitu implikasi negatif dari dampak kebakaran itu juga akan makin meningkat. Seperti apa? Saya misalnya baru saja kembali dari Augan Komering Ilir itu sudah berasap gitu. Dan beberapa lokasi lain juga kami temui itu juga seperti itu. Nah, ditambah lagi nanti itu adalah mereka harus berjibaku nanti untuk mengadakan air untuk kegiatan pemadaman itu. Karena sekarang ditambah dengan musim kering akut begitu ya, dan tambah El Nino support air hujan itu, maka permukaan air itu akan makin turun. Nah, sehingga salah satu solusi yang paling baik itu adalah semua pihak berupaya untuk mendapatkan air itu dengan berbagai macam cara, ditambah dengan mengirim pasukan untuk ikut memadamkan seperti ini, karena ini sudah terjadi juga sejak beberapa kasus kebakaran yang sebelum-sebelumnya. Karena kalau tidak, eskalasinya akan makin besar, Mbak. Bahkan ada prediksi itu akan berlanjut sampai dengan tahun 2027. Itu kan luar biasa. Gitu, Mbak. Oke, saya akan kembali ke Pak Dhani. Bagi relawan sendiri, apa yang dibutuhkan, terutama untuk kepentingan memadamkan api di lokasi kebakaran?
Untuk saat ini memang yang kita butuhkan dari para relawan-relawan yang berada di lapangan, yang terutama untuk suplemen stamina. Yang kedua ini kita untuk selang pemadam itu sudah sebagian banyak yang rusak juga. Itu Mbak Fitri. Oke, Pak Dhani, wilayah Kotim ini kan sempat dikepung oleh 17 titik kebakaran dalam waktu 1 hari. Ini sebetulnya bagaimana cara kelompok relawan membagi personil yang terbatas untuk merespon begitu banyak titik api? Artinya kita memang sistemnya ini kita lihat kalau bagi relawan yang memang mendekati pemukiman. Jadi yang fokus utama bagi kita relawan yang untuk di daerah pemukiman yang padat-padat penduduk atau memang istilahnya sudah mendekati itu bagi kita di lapangan, Mbak Fitri. Oke, baik Pak Mulyadi, dari Pak Mulyadi sendiri kira-kira apa yang paling dibutuhkan oleh relawan dalam memadamkan karhutla ini? Ya, paling dibutuhkan itu terutama itu kalau kami dibutuhkan terutama itu di mesin, selang, itu yang terutama. Dan kami memadam saat ini itu ya seperti kata Bapak tadi, oleh api sangat banyak titiknya ya di pemukiman masyarakat lah kayak gitu, yang banyak-banyak penduduk kayak gitu tuh. Oke, saya akan bergeser ke Prof. Bambang kembali. Prof, ini untuk dari segi penanganan tadi kita sudah kemudian bahas seperti itu. Bagaimana dengan upaya untuk penegakan hukumnya? Apa yang harus diprioritaskan? Bagaimana penegakan hukum dalam kasus pembakaran lahan yang bisa membuat efek jera terutama bagi korporasi? Jadi yang pertama tadi sudah yang disampaikan oleh Pak Menteri memang itu menggunakan paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah itu ya diambil karena dianggap pemerintah setempat itu tidak menggunakan kewenangan. Salah satu produk dari itu adalah yang selama ini digunakan itu adalah sanksi administrasi. Itu kepada korporasi itu ya, telah diperiksa melalui tim yang akan turun nanti, itu sementara izinnya akan dicabut. Ya, kalau misalnya sudah mereka penuhi, kemudian izin itu dikembalikan. Tapi bila terindikasi ada tindak pidana maupun perdata, maka proses itu akan dilanjutkan seperti itu. Nah, saya memberikan saran para penegak hukum, ya, jangan hanya dikenakan pelaku fungsional saja, tapi korporasi itu juga harus bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi. Nah, kerusakan lingkungannya itu luar biasa. Misalnya 1.000 hektar saja terbakar itu, paling tidak dibutuhkan dana itu hampir 400 miliar. Untuk apa itu? Penggantian pendidikan ekologis, ekonomis, termasuk dengan proses pemulihan. Kenapa? Karena kita bisa berharap bahwa dari sumber daya yang terbakar tadi, itu masih bisa diharapkan untuk kembali. Meskipun ya, tidak kembali seperti sungai, paling tidak fungsi. Kemudian berikutnya lagi adalah itu tidak pandang bulu dalam artian sebutnya. Siapapun yang berbuat, maka dia harus bertanggung jawab. Tidak tahu lah ini punya siapa, punya itu, semua sama. Baik, terima kasih Pak Dhani, Pak Mulyadi, dan juga Prof. Bambang atas waktunya berbincang bersama kami di Prime Time News. Kita harapkan karhutla dapat segera dipadamkan dan juga dikendalikan. Terima kasih Bapak-Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.